Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dan sah kita aturaken dumateng Gusti Allah. Salawat salam mugi katutupna dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sedaya sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama lan ugi sedaya umat muslim, termasuk mugi-mugi kita sehat dan sah pikantuk rahmat saking Gusti Allah lan syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lajengaken ngaos tafsir Ibnu Katsir, insyaallah sakmenika tasih surat Al-Baqarah. Insyaallah mangke kalih ayat 58 kalian 59. Saderengipun kita ngaos ngemutaken malih sebatas kita tansah jagi manah kita piyambak-piyambak. Nggih menika kita saestu kedah gadhahi manah ingkang lurus. Nggih menika pados ridhonipun Gusti Allah nebihi murka saking Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qulna dakhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wa dakhulul baba sujada wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika itu kami Allah mengatakan kepada Bani Israel, masuklah kalian ke negeri ini dan makanlah hasil bumi dari negeri ini dengan enak, dan silahkan masuk ke pintu negeri ini dengan sujud. Dan berkatalah hittah sambil masuk ke negeri tersebut sambil posisi sujud, maksudnya posisi rukuk, sambil mengatakan kalimat hittah. Kalau secara bahasa hittah niku artinya, hittah niku kalau dalam bahasa Arab namanya masdar. Masdar niku kalau gampangannya, kalau Indonesia niku kata dasar, kata yang paling dasar. Kata dasar niku maknanya sangat luas sekali. Bisa juga masdar itu bisa dimaknai kata kerja, bisa dimaknai kata benda. Masdar di sini kata dasar niki hittah niki maksudnya ukhtat anni khatayaya, hapuslah dosa-dosa kami. Sambil mengatakan ya Allah hapuskanlah dosa-dosa kami, sambil menundukkan kepalanya sambil berjalan masuk ke negeri tersebut. Maka ketika kalian mengerjakan semuanya itu, masuk ke dalam negeri tersebut, boleh makan yang halal, kemudian silahkan masuk dengan rukuk, dengan menundukkan kepala, ucapkanlah kalimat hittah, maka Allah akan mengampuni. Maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan akan kami tambahkan orang-orang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan perbuatan-perbuatan yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang Bani Israel.
Kalau kita lanjutkan pada ayat berikutnya, berita yang ditulis oleh Allah di dalam dua ayat ini merupakan celaan kepada orang-orang Bani Israel. Diperintah A, malah justru mereka sengaja menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah. Memang karakternya orang-orang Yahudi niku mereka mengucapkan sami'na wa asaina. Kami mau mendengarkan tapi kami akan menentangnya. Niku karaktere wong Yahudi. Leng ngrungokke niku bukan dalam rangka untuk mentaati perintah, tapi mendengarkannya dalam rangka untuk membantah. Niku karakter aslinya orang-orang Yahudi. Nauzubillahi min dzalik. Yang mana karakter tersebut diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menular kepada orang-orang Islam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti nanti akan mengikuti, akan tertular perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hatta law annahum dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuha. Bahkan seandainya orang-orang terdahulu itu masuk ke lubang dhab, maka kalian pun juga akan mengikutinya. Karakter-karakter orang dahulu niku nular kepada orang-orang Islam di masa-masa sekarang niki. Enten tiyang engkang mungkin dia punya banyak ilmu, dia mengetahui berbagai macam ilmu, tapi ilmu itu tidak dia jadikan petunjuk di dalam dia beribadah, di dalam dia menjalani kehidupan. Tapi ilmu itu hanya sebatas dia jadikan wawasan, namun dia tidak mau melaksanakannya. Berarti niku karakternya orang Yahudi. Sami'na wa asaina, gelem ngrungokke tapi ra gelem nglakoni. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan sama sekali, otomatis dia tidak mengamalkan. Ada orang-orang yang mau mendengarkan tapi tidak mau mengamalkan. Dan itu dua-duanya adalah karakter yang jelek. Allah mengabarkan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke suatu negeri. Memang negeri yang dimaksud itu di dalam kitab tafsir ada banyak sekali penjelasan. Ada yang menjelaskan hadhil qaryah, negeri tersebut pertama itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Ada yang menjelaskan yang kedua adalah desa Ariha. Yang ketiga ada yang menjelaskan itu adalah masuklah ke Mesir. Di antara tiga tafsiran ini yang paling tepat, yang paling sahih menurut para ahli tafsir itu adalah penjelasan yang pertama, yaitu Baitul Maqdis. Sehingga mayoritas ulama lebih menguatkan pendapat yang pertama. Desa yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Mereka diperintahkan oleh Allah masuk ke Baitul Maqdis setelah mereka keluar dari Mesir, tepatnya dari kejaran-kejarannya Fir'aun. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka terlepas dari kejarannya Fir'aun, mereka diperintahkan oleh Allah agar masuk ke Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis itu adalah mirathun lahum an abihim Israel.
Baitul Maqdis itu juga menjadi warisan dari orang tuanya atau nenek moyangnya Bani Israel. Siapa itu? Israel itu. Israel itu sinten? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu tanah airnya adalah Baitul Maqdis. Tanah airnya Nabi Yakub yang punya julukan lainnya adalah Israel. Beliau tanah airnya adalah Baitul Maqdis. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Baitul Maqdis. Yang sebelumnya Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang Amalik, namanya orang-orang Amalik, kaum Amalik, yang kaum tersebut adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir awalnya menguasai Baitul Maqdis. Namun pada awalnya orang-orang Bani Israil itu dikan bali ten Baitul Maqdis mereka tidak mau, karena mereka tidak mau berperang melawan kaum Amalik yang kafir itu. Mereka tidak mau berperang dengan kaum Amalik, kaum kafir tersebut. Sudah ada perintah agar mereka berperang dengan orang kafir, tapi mereka tidak mau. Sehingga di cerita-cerita sekarang ada kisah-kisah Israiliyat. Apa nih kisah-kisah Israiliyat? Kisah-kisah yang dibuat-buat oleh orang-orang Bani Israel. Kisah Israiliyat terkait Baitul Maqdis ini kenapa? Kaum Amalik ini adalah orang-orang yang perawakannya adalah raksasa, gede-gede. Sehingga mereka ini janjani ini apa? Mencari pembenaran. Kami itu tidak mau masuk ke sana karena daerah Baitul Maqdis niku dikuasai oleh para raksasa. Nek awak dhewe perang lawan raksasa ya bunuh diri. Niku kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat dalam rangka apa? Mencari pembenarannya orang-orang Bani Israel. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis, namun pada awalnya mereka menolak. Mereka merasa lemah, merasa napa nggih? Minder dhisik. Wah iki ra mungkin iki iso ngalahke bangsa Amalik yang menguasai Baitul Maqdis. Lagi diperintahke, mereka sudah minder duluan. Padahal orang iman itu ketika diperintahkan oleh Allah itu pasti tidak pernah perintahnya Allah niku melebihi kemampuannya. Semua manusia niku diperintahkan oleh Allah niku sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga Allah memerintahkan mereka menyerang penduduk kafir Baitul Maqdis itu pasti sesuai dengan kemampuannya Bani Israel. Tapi mereka napa? Nek basane wong Jawa niki ndisi kersane Gusti Allah. Wah, iki ra mungkin iki perintah iki ra masuk akal. Padahal kita harusnya yakin dulu dengan perintahnya Allah. Perintahnya Allah itu pasti benar. Perintahnya Allah dengan kita itu pasti benar. Terlepas dari perintah itu mungkin bagi kita apa? Ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita tapi naluri kita niku mboten seneng. Gitu, kadang niku ada niku diperintahkan sesuatu atau dilarang terhadap sesuatu yang perintah atau larangan itu kalau pakai naluri kita niku ada mboten seneng. Maka meskipun kita diperintahkan dengan sesuatu menurut kita itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita baiknya teringat dengan firman Allah. Asa an tuhibbu syai'an
wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja sesuatu yang kita senangi niku hal yang buruk untuk kita. Dan janjane ada yang pun napa nggih? Pun membuktikan sendiri gitu. Pokoke sing nyeneng-nyenengke terus niku terkadang efek buruk bagi badan kita niku ada. Contohnya tentian ingkang enggak ada penyakit gula. Ngombe nek ra legi kok ya ora marem. Kemudian memaksakan diri. Akhirnya apa? Efek buruk yang terjadi. Tensine dhuwur. Memaksakan diri untuk kelangenane nyate pedus. Nggih jeglek. Itu kan sesuatu yang dia senangi niku bisa jadi ada efek buruknya. Begitu juga sesuatu yang kita benci bisa jadi juga ada kebaikannya, banyak kebaikannya. Jadi umpamanya ade niku diperintah karo Gusti Allah kok kita kok ora srek to niki. Lem mboten srek niku diguang dhisik. Tapi kita pastikan bahwa kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan mengesampingkan ketidaksrekan diri kita dengan perintah Allah niku. Ampun kados dene tiyang-tiyang Yahudi. Diperintahkan Gusti Allah, ra cocok ya tinggal. Ra cocok ya tinggal. Iki nek perintah sing cocok ya tak lakoni, sing ra cocok ora tak lakoni. Pilih-pilih. Nah, ketika mereka tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, niku mereka oleh Allah diberi azab. Dalam kisah-kisah yang sebelumnya, sebelum mereka masuk ke Baitul Maqdis, mereka diberi azab oleh Allah, yaitu berada di yang namanya padang pasir, kebingungan di tengah padang pasir, karena mereka tidak mau masuk di Baitul Maqdis. Jadi umpama mlebutan Baitul Maqdis penak, dia aman, dia menyerang orang-orang Amalek, mereka kemudian menang, kemudian dia bisa bertempat tinggal dengan nyaman di Baitul Maqdis. Tapi karena mereka mendahulukan logikanya, mengalahkan perintah Allah, maka mereka diberi azab oleh Allah, yaitu mereka kebingungan di tengah padang pasir. Di dalam riwayatnya adalah mereka kebingungan dan padang pasir niku selama 40 tahun. Pripun rasane panjenengan pamane kesasar selama 40 tahun. Niki yang dialami oleh Bani Israil niku lek kesasar niku mboten meng kesasar 10 kilo, 20 kilo, sejam, 2 jam niku mboten. Lek kesasar niku selama 40 tahun. Kesasar niku kan sesuatu sing blas mboten penak gitu. Jenengan lagi kesasar sejam, 2 jam niku rasane wis mangkel. Bingung. Ragi kebablasan sak jam niku pun rasane bingung. Lah niki lek kesasar niku selama 40 tahun orang-orang Bani Israil niku. Nah, setelah 40 tahun akhirnya mereka baru bisa masuk ke Baitul Maqdis. Waktu itu dipimpin oleh seorang pemuda yang menjadi seorang nabi, penerusnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang memimpin mereka masuk ke Baitul Maqdis adalah Nabi Yusha bin Nun. Niki mboten tertulis nama nabinya di 25 nama nabi niku gitu. 25 nama nabi kan mboten enten Nabi Yusha, mboten enten gitu. Tapi di dalam kisah-kisah hadis dan tafsir niku ada namanya Nabi Yusha. Nabi niku akeh banget. Nabi niku kathah banget. Nabi sing ten kene Quran man ten kene 25 nama nabi mon mboten enggak tulis Nabi Khidir gitu. Nabi Khidir niku ora ten kene 25 nama nabi mboten enten itu. Nabi Khidir. Karena sebagian kaum sufi niku mengatakan bahwa
Khidir itu bukan nabi. Tapi mereka apa? Wali. Mereka wali. Mereka meyakini Khidir itu bukan nabi tapi wali. Wallahu a'lam. Setelah mereka masuk ke Baitul Maqdis dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun, Allah perintahkan masuk itu dengan cara menundukkan kepala. Wadkhulul baba sujada. Sujadan ay ruk'an. Silahkan masuk ke Baitul Maqdis dengan cara menundukkan kepala. Rukuk niku napa to? Rukuk itu isyarat dari tawadhu. Rukuk niku kan isyarat dari tawadhu. Umpamane jenengan liwat tenggene tiyang sepuh, pas jenengan jumeneng yang sepuh niku lenggah. Niku biasanya pripun? Menundukkan gitu. Niku tanda napa? Tawadhu, menghormat. Diperintahkan kepada Bani Israel agar masuk ke pintu Baitul Maqdis dengan cara menundukkan kepala. Dan menurut Imam Ibnu Katsir, praktek sujud atau rukuk tadi maksudnya adalah syukran lillah ta'ala ala ma an'ama Allahu bihi alaihim minal fathi wan nasri, sebagai bentuk kesyukuran mereka kepada Allah atas nikmat yang diberikan dalam bentuk kemenangan dan pertolongan. Diperintahkan masuk dengan cara rukuk niku maksudnya apa? Sebagai wujud kesyukuran mereka kepada Allah karena menang, saged ngalahke sinten? Firaun. Kemudian mendapatkan pertolongan. Meh koyak rasida koyak. Bahkan musuhnya mboten meh kalah tapi musuhnya mati semua. Kemudian juga sebagai wujud syukur karena mereka terselamatkan dari tersesat selama 40 tahun. Sadurunge pun kesasar selama 40 tahun iso mlebu ten Baitul Maqdis. Ya, mereka diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan cara rukuk atau sujud tadi. Waqulu hittah, dan masuklah ke dalam desa tersebut dengan mengucapkan hittah. Hittah di dalam beberapa riwayat pengertiannya hampir sama. Hittah maksudnya ukhtut anna khatayana, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Yang dimaksud hittah itu adalah hapuskanlah dari kami dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami. Kalau menurut seorang lelaki yang pernah ditanya oleh Abdullah bin Abbas, dia mengatakan yang dimaksud hittah adalah an akirru bidzunub, perintah agar mereka niku mau mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosanya. Mengakui tenggene sinten? Mengakui tenggene Gusti Allah. Pengakuan dosa niku mboten perlu tenggene manungsa. Pengakuan dosa tenggene manungsa niku syariat sinten? Syariat yang Katolik. Yang Kristen gitu. Yang lebu gereja niku mara tenggene pendetane. Terus mengaku kula pun dosa ngenten. Itu syariatnya orang Katolik. Kalau syariatnya orang Islam niku pengakuan dosa niku kepada
kepada Allah, mboten sah ngaku dosa ten kene kancane. Ngakoni dosa ten kene kancane mungkin ngerti-ngerti kalih kancane ember, malah diceritake ten kene tanggane, malah ngisen-isenke awake dhewe gitu. Kalau kita pengakuan dosanya kepada manusia, bisa jadi dosa kita akan disebarluaskan kepada orang lain lagi, sehingga itu justru bukan manfaat yang didapatkan, malah justru madarat. Dosanya diketahui oleh banyak orang, wibawanya pun juga menjadi hancur. Wibawanya menjadi hancur. Sesuatu yang sudah dirahasiakan oleh Allah, kita dilarang untuk menyebarluaskannya. Kita dilarang untuk memberitakannya. Nek pun dirahasiakan kali Gusti Allah nggih pun. Cukup perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah, mboten perlu dicerita-ceritake. Napa boleh menceritakan dengan kebanggaan. Terkadang beberapa dari kita niku terkena perkara-perkara jahiliyah, yaitu dengan bangga menceritakan kenakalan-kenakalan kita di masa remaja dulu. Wah, masa main ngono kuwi. Nah, aku mbiyen ra main ngono kuwi. Nah, aku luwe. Nah, mbiyen nang duren sing ning kono kae iki sing nyolongi sapa nek ra aku. Wah, aku mbiyen. Terkadang menceritakan itu justru dengan kebanggaan, bisa melakukan pencurian, bisa melakukan kenakalan-kenakalan. Niku justru diceritakan dengan bangga. Dan niku napa akibatnya? Secara dalil itu bisa menghalangi ampunan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirun." Semua umatku semua umatku Nabi Muhammad itu pasti akan mendapatkan ampunan. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang menampakkan, sing ngumbar dosane. Dosane ini malah diumbar, diceritake. Ketika kalian bisa mengatakan, bisa melakukan perintah tersebut, masuk ke desa, ke Baitul Maqdis, kemudian dipersilahkan makan dengan halal, kemudian masuk dengan menundukkan kepala, kemudian sambil mengucapkan hittah, mengakui dosa, kemudian minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan menambah nikmat kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin niku penjelasan dari orang yang mau mengerjakan perintahnya Allah, mengerjakan perintahnya Allah seperti yang dijelaskan di ayat tersebut. Masuk dengan cara sujud, kemudian mengucapkan hittah, mau masuk ke Baitul Maqdis. Ketika mau melaksanakan perintah-perintah Allah itu berarti dia orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik niku mboten cukup dengan sing penting niate apik. Berbuat baik niku tidak cukup hanya sing penting niate apik, tapi caranya pun juga harus baik. Sehingga kalau para ulama mengatakan, menyimpulkan dari ayat wa may yurid falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menghendaki bertemu Allah, maka beramallah yang baik dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ayat tersebut disimpulkan oleh para ulama, 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu 1, ikhlas. Ikhlas niku berarti tidak melakukan berbagai macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian yang kedua, mutaba'ah,
Itu disimbolkan dari fal ya'mal amalan sholihan. Amalannya itu harus baik. Baik niku pripun? Baik itu adalah mutaba'ah. Mutaba'ah dan mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau baiknya itu hanya menurut diri kita, niku napa nggih? Bisa jadi baik menurut saya, tapi tidak baik menurut jenengan. Kalau baiknya niku menurut pribadinya dikembalikan kepada masing-masing individu, niku bisa jadi penilaiannya akan berbeda-beda. Tapi kalau baik itu penilaiannya dikembalikan kepada Allah Rasul, maka manusia tidak bisa menolaknya sama sekali. Nek niki apike niku apik menurut Allah Rasul, berarti niku 100% mutlak apik. 100% benar. Tapi karena niku dikembalikan kepada masing-masing individu, masing-masing punya penilaian yang berbeda-beda. Maka syarat diterimanya ibadah niku dua, ikhlas. Yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat tersebut ada kesimpulan. Disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, wa hasilul amri, kesimpulan dari hal tersebut bahwasanya mereka diperintahkan untuk merendah kepada Allah. Bani Israil itu diperintahkan untuk merendah kepada Allah, diwakili dengan ayat wadkhulul baba sujada. Merendah kepada Allah kapan? Ketika mereka mendapatkan kemenangan. Awake niku nek mendapatkan kemenangan ataupun nikmat niku ampun dadoske kita niku sombong. Justru kita harus merendah. Terkadang manusia niku nek angsal nikmat, angsal kemenangan justru biasanya nopo? Foya-foya. Foya-foya gitu. Begitu didit oke, wah pokoknya kalap oleh blonjo. Padahal harusnya ketika kita mendapatkan suatu nikmat, kita itu harusnya justru merendah. Dan merendahnya itu tidak hanya dengan ucapannya saja, tapi bil fi'li wal qawli, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian ketika mendapatkan nikmat pun juga diperintahkan untuk mengakui kesalahan-kesalahan dan meminta maaf dari kesalahan-kesalahan tersebut. Ketika kita mendapatkan kesuksesan itu mesti ada kesalahan-kesalahan yang sebelumnya kita laksanakan. Maka kita ngaku kepada Allah. Ada i'tiraf billah, pengakuan kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, disertai dengan meminta maaf kepada Allah. Kemudian diperintahkan juga ketika mendapatkan nikmat atau kemenangan itu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dan mengerjakan sesegera mungkin hal-hal yang disenangi oleh Allah. Nah, oleh rezeki umpamane bersegera untuk bersedekah. Karena di dalam rezeki yang kita miliki niku ada hak-haknya orang lain. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita niku mboten kok dipek nggih diri kita semuanya. Di dalam satu hadis di Sunan At-Tirmidzi Rasulullah mengatakan, wa inna fil mali la haqqan siwa zakah. Di dalam harta kita itu ada hak-hak juga selain zakat. Berarti ada hak sedekah juga. Ada hak untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Nah, kesimpulan ini sejalan kalian yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nasr. Apa lagi surat An-Nasr? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongannya Allah dan
kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Muhammad melihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ketika Islam punya kemenangan yang luar biasa. Perintah Allah pun ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mboten kok terus sombong, tapi diperintahkan untuk menyucikan Allah, memuji Allah, dan meminta ampunan kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi nek awak diangsal nikmat niku juga diperintahkan untuk beristighfar. Jadi nek angsal nikmat juga diperintahkan untuk beristighfar. Ya, bertahmid juga beristighfar. Pengakuan juga kepada Allah bahwa kita telah melakukan banyak dosa. Kalian berdoa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, wahai Tuhan kami telah menganiaya pada diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni kami, pasti kami menjadi orang-orang yang kafir. Lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang-orang yang sangat rugi. Kalau tidak mendapatkan ampunan Allah pasti rugi. Nah, ini kesimpulan dari ayat tersebut. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita diperintahkan untuk merendah. Mboten kok justru oleh kemenangan malah mumbul, malah gaya. Ketika kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan nikmat, itu kita justru mboten angsal gaya. Justru kita harus merendah. Jangan sampai justru kita sama seperti Qarun. Qarun itu ndang sugih, kalimatnya nopo? Innama utituhu ala ilmin inti. Aku ki lek sugih ya krana aku ki duweni ilmu. Aku ki lek sugih ya krana aku ki cerdas, strategiku apik. Krana aku ki sregep, krana aku ki rajin. Krana aku ki ra ceroboh, krana aku ki teliti. Hanya menisbatkan kenikmatan yang dia terima kepada dirinya sendiri. Dan itu kan berarti sifatnya orang-orang yang sombong. Orang-orang yang iman ketika mendapatkan kemenangan, kenikmatan, dia justru akan semakin merendah, semakin tawadhu. Jawabannya apa? Andap asor. Tambah derajatnya munggah, dia justru akan semakin andap asor. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Namun apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Ternyata mereka orang-orang yang menganiaya mengganti ucapan selain yang diperintahkan kepada mereka. Dikon ngucap napa? Dikon ngomong hittah. Namun justru mereka mengganti kalimat hittah itu dengan kalimat yang lain. Di dalam beberapa riwayat ada yang menyebutkan hittah mereka ganti dengan lafaz habbatun fi sya'iratin. Habbatun fi sya'arah. Niku nek diartike mboten jelas niku. Habbah niku artinya biji-bijian. Sa'irah niku artinya rambut. Biji niku rambut. Ini kan kata-kata sing mboten jelas. Mereka mengucapkan itu dalam artian kalimat cacian, ngece. Nah, ini sifatnya orang Yahudi kan sami'na wa asaina. Dirungokke perintahe tapi ngece. Ini juga
kita harus berhati-hati ketika kita berkata niku ampun ngantos ada kata-kata yang menghina syariat. Karena menghina syariat itu termasuk napa ini kok? Salah satu pembatal Islam. Menghina syariat niku termasuk pembatal Islam. Ane riyen kula nate ngaji niku salah satu kalimat bismillah itu bisa jadi pembatal Islam. Kapan niku? Ketika jenengan mengucapkan bismillah itu untuk hal-hal yang sifatnya niku haram. Arab nyolong bismillah. Wah. Aku le nyolong tak nggo bismillah sih. Justru itu kalimat itu bisa menjadi pembatal Islam. Karena kalimat bismillah jenengan letakkan terhadap sesuatu yang tercela. Ini kan jenengan berarti padha karo Quran jenengan deleke WC. Deleke ten bolongane WC. Ini kan penghinaan yang luar biasa tadi. Arep mangan kirek bismillah. Padahal pun ngetu, kita maca bismillah tak dadi halal. Hal-hal yang haram ketika dibacakan bismillah tetap haram. Bahkan kata-kata bismillahnya bisa menjadi pembatal keislamannya. Karena kalimat bismillahnya bisa dikatakan merupakan hinaan terhadap ayat Al-Quran. Penghinaan terhadap ayat Al-Quran. Yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah, mereka justru mengganti kalimat itu dengan kalimat habbatun fi sya'aratin, biji-bijian di dalam bulu. Mboten enten artine. Itu artinya kalimat cacian, kalimat celaan. Ada yang mengganti dengan kalimat hintoh. Kalau hintoh niku biji gandum. Kalau hintoh niku maksudnya ampunan, mohon ampunan, tapi mereka ganti dengan hintoh. Ketambahan huruf nun ditambahi kali huruf nun yang artinya sangat jauh berbeda. Hintoh. Mereka juga diperintahkan di awal ayat tadi yang ke-58 diperintahkan untuk masuk dengan sujud. Yang mereka lakukan apa? Masuknya dengan cara ngesot. Yadkhulu yashafuna ala astahihim. Mereka justru masuk dengan cara ngesot dengan pantatnya. Nah, ini kan jelas-jelas le ngayal niku tenanan nih. Ngayal ini jangan ampuh tenan nih wong Yahudi nih, yang Bani Israel. Omongannya dirubah, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah juga dirubah. Secara perbuatan dirubah, secara ucapan pun juga dirubah. Mereka masuk dengan cara ngesot. Di dalam tafsiran lain kata Ibn Abbas, fadakhalu ala syikkin. Mereka masuknya dengan cara miring. Lebune niku miring. Wong mlakune biasanya maju to nggih. Mlakune maju. Tapi niki mboten, majune niku mlakune miring. Kiwon dhisik napa tengen dhisik ngoten. Pokoke sing penting sulaya. Istilah wong Jawa niku pokoke wong Bani Israil niku sing penting sulaya. Waton sulaya. Le ngomong nggih waton sulaya, le nglakoni pun juga waton sulaya. Karena perbuatannya tersebut fa'anzalna 'ala alladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Maka kami Allah menurunkan atas mereka orang-orang yang berbuat penganiayaan
dengan siksa dari arah langit, sebab mereka berbuat kefasikan. Fasik niku secara bahasa yakhruju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Dikongkon A milih B, niku fasik. Tapi kita tidak boleh mencela napa ngarani wong niku fasik. Oh dasar jenengan niku fasik. Mboten asal. Nggih, sifatnya secara lafaz mawon, tidak boleh tunjuk hidung. Fasik. Fasik sama fasik. Fasik beda. Fasik itu dari kata fa, hurufnya fa sin qaf. Fasik. Kalau fasih fa sod ha. Fasoha. Fasih niku mengatakan dengan jelas, niku fasih. Nah, kalau fasik niku melanggar. Fasik melanggar, kalau fasih niku jelas dalam berkata. Nah, siksane napa? Siksa yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Kata Asy-Sya'bi, ar-rijzu imma at-ta'un wa imma al-bard. Bisa berupa ta'un, wabah penyakit. Ta'un itu wabah penyakit yang luar biasa. Wabah penyakit yang lokalan, tidak menyebar sampai ke luar daerah. Dan penyakitnya niku ketika ada orang yang tertimpa wabah ta'un, dia pasti mati. Mesti mati. Jadi mamane esok kena ta'un, maka sorenya pasti dia mati. Atau sorenya terkena ta'un, maka paginya dia mati. Niku wabah sing mengerikan. Pagebluk nek Jawa ning ngaran iki. Wa imma al-bard, dan ada kalanya yang dimaksud siksa itu adalah rasa dingin yang sangat ademe ekstrim. Dingin yang ekstrim itu juga menjadi siksa. Kalau dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan at-ta'un rijsun adzabun udziba bihi man kana qablakum. Penyakit ta'un, wabah ta'un itu menjadi siksa atau azab yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu pernah mengalami ta'un. Di zaman Rasulullah, di zaman Umar bin Khattab, penyakit ta'un itu pun juga pernah ada. Sehingga ketika terjadi wabah ta'un, Rasulullah pun juga memberi wejangan. Napa wejangane Rasulullah ketika ada wabah ta'un? Ketika terjadi wabah ta'un, yang sudah ada di daerah tersebut tidak boleh keluar. Yang di luar daerah tersebut tidak boleh masuk. Napa jenenge nek ngene niku? Padahal niku beda banget nek kalih taun. Nek taun niku mesti mati. Covid kan akeh sing mari gitu. Sing mari kalih sing mati luwih akeh sing mari. Sing le mati mboten krana Covid mon di Covid ke. Sing meninggal kecelakaan terus ngerti Covid, ngerti protokol. Dalam satu riwayat dikatakan idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Ketika kalian mendengar di dalam satu daerah itu terkena wabah ta'un, jangan masuk ke daerah tersebut. Nah, ketika ada yang sudah ada di daerah tersebut terkena wabah ta'un, maka dia pun juga tidak boleh keluar dari daerah tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, orang yang berada di daerah wabah ta'un kemudian dia bersabar di dalam daerah tersebut tidak keluar, kemudian dia meninggal,
entah dia meninggal karena taun atau karena yang lain, maka dia dihukumi mati syahid. Mati syahid itu banyak sekali. Ada yang al-mabtun syahidun, orang yang meninggalnya karena penyakit dalam, itu juga syahid. Wal ghariqu syahidun, orang yang mati karena tenggelam itu juga mati syahid. Artinya enten wong sing mati tenggelam ampun langsung jenengan vonis wah yes mesti kena azab nih. Karena bisa jadi kondisinya sama tapi hukumnya berbeda. Ada yang satu karena tenggelam, yang satu juga tenggelam. Bisa jadi yang satu karena memang fasik, yang satu dia sebenarnya diangkat derajatnya karena dia mati syahid. Dari ayat yang kedua tersebut disimpulkan juga oleh Imam Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lain bahwa orang-orang Bani Israel itu selalu mengganti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, baik berupa merendah dengan ucapan ataupun perbuatan. Kemudian mereka diperintahkan untuk masuk secara sujud, namun ternyata mereka justru malah menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi perintah. Mereka diperintahkan untuk menunduk ketika masuk. Di dalam beberapa tafsir dikatakan fadakhalu muqani'i ru'usihim. Lem mlebu ten kene Baitul Maqdis niku justru dengan cara ndangak. Dadi kon mlebu dengan cara nunduk malah sengaja ndangak. Berarti kan ndangak niku kan napa? Simbol dari congkak gitu. Simbol dari kesombongan. Coba jenengan pamane tindakan enten tiyang sepuh ten ngajeng jenengan justru mau jenengan bayane ngene ya kaya wong kemlete gitu. Kemlete. To nek wong Jawa niku basane napa? Wong cahe temonyo tenan. Kudu diketak. Kudu ditonyo ngono. Di Watan Suraya mereka justru masuk dengan pantatnya, dengan mengangkat kepalanya. Mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah. Justru mereka melecehkan perintah tersebut dengan mengucapkan hintah. Dan ini adalah puncak dari menentangnya orang-orang Yahudi. Puncak dari menentangnya orang-orang Yahudi. Jadi yang Yahudi ini kok buat sahiran. Ketika mereka membuat perjanjian damai mesti napa? Mesti nyulayani. Dijak gawe perjanjian damai mesti nyulayani. Wis angel wae nek dijak perjanjian kalih wong Yahudi niku mesti angel. Dan setiap perbuatan yang salah itu pasti ada akibatnya. Perbuatan-perbuatan yang salah niku pasti ada akibatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah tersebut, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Allah menurunkan siksa dari langit untuk orang-orang yang berbuat penganiayaan. Hanya ketika kita melakukan suatu dosa, maka bersegeralah untuk melakukan taubat. Nek ngelakoni dosa niku wajib bersegera untuk melaksanakan taubat. Mboten kok dielengke malah nesu. Begitu salah dielengke malah muring-muring. Ketika kita salah kemudian ada yang mengingatkan, justru kita malah bersyukur dengan orang yang mengingatkan kita. Entah yang mengingatkan ini sebaya utawa sing ngelengke niku tesih bocah, utawa bahkan sing ngelengke niku wong sing paling dimusuhi.
Atau yang mengingatkan itu justru orang yang paling tidak dia senangi. Siapapun yang mengingatkan, maka peringatan itu harus kita terima. Kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, kalimatul hikmah dhalatul mu'min. Kalimat hikmah itu adalah barang hilangnya orang iman. Ade niku nek duwe barang ilang ngerti-ngerti ketemu niku biasane napa? Biasa mawon napa seneng. Enten nyimpen kalung. Kalungnya hilang. Rasane kaya ketae wis lah dikelaske. Setelah 2 tahun ngerti-ngerti ketemu, wah niku luar biasa senengnya gitu. Seneng tenanan. Nah, kalimat hikmah itu adalah barang hilangnya orang iman. Itu pemilik aslinya adalah orang iman. Fahaitsu mawajada fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia menjumpai kalimat hikmah itu, maka dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Meskipun kalimat hikmah niku muncul dari penjahat, meskipun kalimat hikmah itu muncul dari seorang kriminal. Mungkin sing ngelengke niku wong sing ra genah, wong sing mendem, tapi ada dilengke. Walah Mas, salat Mas. Sing ngelengke ngongkon salat niku wong mendem. Nggih pun, mboten napa-napa ditampa mawon. Mboten kok malah ndadak. Alah. Wis wong ra genah itu tak ngeleng-elengke aku. Wong ra cetha tak ngelengke aku. Kowe iki sapa to? Insyaallah ngaten saya kula aturaken. Mugi-mugi ndadosaken manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Kathah kesalahan kathah kurang kula nyuwun pamunten. Kita tutup kanthi kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.